Salam kerahiman. Hari ini 31 Juli, hari terakhir di bulan Juli. Kita akan baca dari 697. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 697. Yesus, engkau tahu bahwa aku mencintai penderitaan dan ingin mereguk piala penderitaan sampai tetes terakhir. Tetapi naluriku merasakan sedikit rasa ngeri dan ketakutan. Namun, dengan cepat harapanku pada kerahiman Allah yang tak terbatas bangkit kembali dengan seluruh kekuatannya, dan segala sesuatu yang lain harus menyingkir seperti kabut sirna diterpa sinar matahari. Oh Yesus, begitu besarnya kebaikanmu. Kebaikanmu yang tak terbatas, yang sangat aku kenal, memampukan aku untuk menatap kematianku sendiri dengan tegar hati. Aku tahu bahwa tidak suatu pun akan terjadi padaku tanpa izin Allah. Aku ingin memuliakan kerahimanmu yang tak terbatas itu selama hayatku, pada saat kematianku, dalam kebangkitanku, dan sepanjang segala abad. Ya Yesusku, kekuatanku, damaiku, istirahatku, setiap hari jiwaku berjemur dalam sinar kerahimanmu. Tidak sesaat pun dalam hidupku di mana aku tidak mengalami kerahimanmu ya Allah. Dalam seluruh hidupku, tidak suatu pun aku perhitungkan selain hanya kerahimanmu yang tak terbatas. Kerahimanmu lah benang penuntun hidupku, ya Tuhan. Jiwaku penuh dengan kerahiman Allah. Ini doanya Suster Faustina, juga bicara tentang kematian, juga bicara tentang visi dari misi dari Suster Faustina. Dikatakan, aku mencintai penderitaan dan ingin mereguk piala penderitaan sampai tetes terakhir. Bukan dia kepengennya menderita terus ya, tapi dia punya tujuan yang lebih besar. Dengan saya menderita, saya menjadi silih untuk orang lain. Dengan saya menderita, saya menanggung penderitaan orang lain. Pernah ya suatu kali, Suster Faustina merasa ada seorang gadis ya, sedang dalam sakratul maut. Jadi mau bunuh diri ya. Kemudian dia berdoa pada Tuhan, Tuhan, timpakan rasa putus asa, rasa sekarat itu padaku. Yang penting si gadis itu selamat. Dan Tuhan kabulkan. Dia merasa dalam sakratul maut sangat menderita, tapi dia happy karena dia melihat si gadis itu nggak jadi bunuh diri. Ya, jadi dia mencintai penderitaan karena dia tahu melalui penderitaan dia bisa menyelamatkan jiwa orang lain. Melalui penderitaan dia bisa menjadi silih untuk orang lain. Bahkan dikatakan mereguk piala penderitaan sampai tetes terakhir. Sampai ajalnya menjemput dia siap untuk menderita. Tapi ada godaan. Ya, di situ dikatakan,
ada rasa ngeri dan ketakutan. Dia bilang dia mau menderita, tapi ada bisikan, ada hal yang membuat dia bilang dia merasa ngeri dan ketakutan. Wajar ya, kita juga sebagai manusia nggak mau kan sebetulnya menderita ya. Kalau bisa jangan menderita kalau bisa. Tapi kalau penderitaan itu datang, sesaat ngeri, sesaat takut, tapi sesaat. Karena di situ dikatakan oleh Suster Faustina, tidak berlama-lama merubah rasa takut tersebut pada harapanku kepada kerahiman Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi penderitaan, pertama, jangan berlama-lama memikirkan penderitaan tersebut. Aduh, kenapa ya saya menderita? Wah, saya menderita gara-gara si A. Kalau saya ternyata nggak ketemu sama si B, mungkin saya nggak mengalami penderitaan ini. Atau ada lagi orang ya, suami istri, dia pernah cerita sama saya, aduh Esther, saya nyesel. Kenapa saya ketemu sama suami ini? Kalau saya waktu itu nggak ketemu, saya kawin sama orang lain, pasti pernikahan saya lain. Terus saya bilang, bisa balik nggak? Nggak bisa. Ya sudah, jangan berandai-andai. Kalau berandai-andai, pertama, kamu nggak maju, bahkan kamu ada di masa lalu terus. Menyesali. Yang harus kita lakukan sebagai orang beriman adalah kita maju ke depan. Faktanya ada, penderitaannya ada, tapi jangan berlama-lama di penderitaan tersebut. Maju ke depan, seperti yang dilakukan oleh Suster Faustina, berharap pada kerahiman Tuhan. Dan yang lain harus menyingkir, seperti sirna diterpa sinar matahari, seperti kabut sirna disinari oleh matahari. Sama ya, kalau pagi kita di pegunungan kan ada banyak kabut. Begitu mataharinya mulai muncul, kabutnya lama-lama hilang. Nah ini juga sama, menyingkir, udah godaan, ketakutan itu menyingkir. Yang fokus adalah saya mengandalkan kerahiman Tuhan. Sama seperti yang saya alami juga ya. Saya kan ada di YouTube menggali rahmat ilahi ya. Tekadnya setiap hari. Tapi ada juga ketakutan dalam tanda kutip, kekhawatiran, aduh orang bosen gak ya dengar ini setiap hari. Esther ngomong terus hal tersebut. Tapi itu saya nggak mau lama-lama. Karena saya juga lihat dikasih motivasi oleh beberapa komentar dari mereka-mereka yang ikut nonton dalam YouTube ini. Memberi semangat, berterima kasih. Bahkan ada yang bilang bahwa saya menjadi lebih mengerti. Atau ada juga yang dia bilang dia akan mulai belajar untuk bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa peduli, bisa lebih peka. Itu yang membuat saya bersemangat. Jadi ya nggak boleh berlama-lama dari kekhawatiran, orang bosen enggak. Tapi saya maju terus ya. Itu yang menjadi pemikiran saya. Dan syukur hari ini udah bulan ketiga terakhir ya. Besok kita masuk ke bulan Agustus. Dikatakan lagi oleh Suster Faustina, aku ingin memuliakan kerahiman Tuhan. Selama hayatku, selama kita hidup, saat kematian. Jadi waktu meninggal, dia juga dalam keadaan memuji kerahiman Tuhan. Dalam kebangkitanku, setelah dia bangkit, dia juga dalam memuji kerahiman Tuhan sepanjang segala abad. Jadi dia punya fokus memuliakan kerahiman Tuhan, mewartakan kerahiman Tuhan. Waktu dia hidup, waktu dia mati, waktu dia bangkit, sepanjang segala abad. Ini juga boleh menjadi refleksi kita semua. Kalau kita fokusnya kepada mewartakan kerahiman Tuhan, merasakan kerahiman Tuhan, menerima kerahiman Tuhan, maka pola pikir kita juga pasti berubah, pasti ada perubahan. Kita menjadi manusia-manusia baru yang selalu mengandalkan kerahiman Tuhan. Itu aja. Kita lanjut ya.
di 698. 698 itu bicara tentang kehendak Allah. Tuhan menginformasikan soal menanggung penderitaan. Jadi Suster Faustina bilang bahwa aku mau menderita, tapi ada rasa takut, ada rasa ngeri. Di nomor berikutnya, Tuhan menginformasikan soal menanggung penderitaan. Contoh ya, ada suatu jiwa terpilih, tapi dia enggak bersikap berterima kasih kepada Tuhan. Dengan sikapnya dia yang tidak berterima kasih itu membuat Yesus menderita luka parah. Padahal Yesus mengasihi kita tanpa batas ya. Tapi ada sebutir debu si jiwa terpilih ini yang menjijikan, yang mencemooh kasih tersebut. Jadi Yesus itu sangat mengasihi manusia. Tapi ulahnya si manusia terpilih ini seperti sebutir debu yang menjijikan karena dia mencemooh kasih tersebut. Dan melihat kejadian itu, Suster Faustina bilang hatiku meletup dengan rasa sakit ketika melihat sikap tidak tahu terima kasih tersebut. Dengan adanya peristiwa tersebut, Suster Faustina menjadi tergerak untuk berdoa, untuk mohon ampun buat si jiwa terpilih, untuk menghibur Yesus yang merasa luka parah ya karena jiwa terpilih ini. Itu salah satu PR yang perlu kita lakukan juga. Kalau kita tahu ada jiwa yang terpilih ya, para kaum biarawan, biarawati atau imam, ada yang tidak berterima kasih dengan rahmat yang Tuhan berikan, malah menyalahgunakan. Kita jangan ikut-ikutan ngegosip tentang dia, tapi berdoa seperti Suster Faustina, berdoa untuk jadi silih untuk si jiwa yang terpilih ini supaya dia bertobat. PR kita ya sekarang. Kembali lagi, setelah 1 bulan, selama 1 bulan Juli ini kan membahas tentang keinginan yang diprioritaskan ya. Nah, apa keinginan kita? Harapan kita, tujuan kita, fokus kita, prioritas kita. Semoga dalam 1 bulan ini kita mendapat arahan untuk tahu apa yang menjadi keinginan saya. Yang kedua, kita nggak perlu takut. Suster Faustina punya keinginan, ya tadi menanggung penderitaan. Nggak perlu takut, ya karena kita punya kerahiman Tuhan. Kita tahu Tuhan itu Maha Rahim. Dan kita tahu juga keinginan Tuhan adalah kita perlu berdoa menolong sesama kita yang membutuhkan. Dan karena diceritakan tentang jiwa terpilih, maka ini juga menjadi PR kita. Ayo kita mulai juga mendoakan jiwa-jiwa terpilih yang tidak tahu berterima kasih, atau yang menyalahgunakan rahmat yang Tuhan berikan, atau yang lepas jubah. Kita berdoa buat mereka supaya Tuhan juga memberikan berkat kepada mereka, mereka sadar dan mereka kembali ke jalan Tuhan dan tidak membuat Yesus luka parah, tapi menyenangkan hati Tuhan karena mereka adalah permata-permata yang berharga di mata Tuhan. Saya tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang bulan Juli ini. Kami dibimbing setiap hari mengenai apa yang menjadi keinginan, tujuan hidup kami, rencana kami, target kami. Selama 1 bulan kami boleh banyak belajar dari Suster Faustina dan juga mendengar firman-Mu, mendengar sabda-Mu, mendengar arahan-Mu. Biarlah kami juga punya fokus, tahu apa yang menjadi keinginan kami. Kami mau belajar dari Suster Faustina bahwa keinginannya adalah memuliakan kerahiman Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan menjadi
pelaku-pelaku firman-Mu dalam mewartakan kasih-Mu bahwa Engkau Allah yang Maha Rahim. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa khusus untuk jiwa-jiwa terpilih. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau ampuni segala dosa-dosanya karena mereka adalah permata-permata yang berharga di hadapan-Mu. Melalui doa-doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kiranya Engkau mengampuni mereka-mereka yang tidak tahu berterima kasih kepadamu yang membuat Engkau luka parah. Agar mereka sadar, mereka bertobat dan mereka kembali ke jalan-Mu Tuhan sesuai dengan rencana-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mewartakan kerahiman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bunda Maria doakan kami, Santa Faustina doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. I may sing your praises now